Selamat datang di Purpose Audio, Harry Potter dan Kamar Rahasia, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 17, Pewaris Slytherin. Harry berdiri di ujung kamar sangat panjang, berpenerangan remang-remang. Pilar-pilar batu berbelit dengan lebih banyak ulat pahatan menjulang tinggi, menyangga langit-langit yang lenyap dalam kegelapan, memantulkan bayang-bayang gelap panjang menembus cahaya suram kehijauan yang memenuhi tempat. Dengan jantung berdegup sangat keras, Harry berdiri mendengarkan keheningan yang menusuk. Mungkinkah si Basilik bersembunyi di sudut remang-remang di balik pilar, dan di manakah Ginny? Dia mengeluarkan tongkatnya dan bergerak maju di antara pilar-pilar ular. Setiap langkah hati-hatinya dipantulkan menjadi gema keras oleh dinding-dinding yang suram. Matanya dijaganya agar tetap menyipit, siap dipejamkan kalau ada gerakan sekecil apapun. Lubang-lubang mata ular batu yang kosong rasanya mengikutinya. Lebih dari sekali, dengan hati mencelos, Harry mengira salah satu di antaranya bergerak. Kemudian, ketika dia berhadapan dengan pasangan pilar terakhir, tampak patung setinggi kamar itu menjulang, tegak berlatarkan dinding belakang. Harry harus menjulurkan leher untuk mendongak ke wajah raksasa di atas. Kesannya antik dan seperti monyet, dengan jenggot panjang tipis yang terjulur hampir sampai ke ujung jubah batunya. Di bawah jubah itu, dua kaki abu-abu yang luar biasa besar berdiri kokoh di lantai kamar yang licin. Dan di antara dua kaki itu terbaring menelungkup sosok kecil berjubah hitam dengan rambut merah menyala. "Ginny," Harry bergumam, melompat mendekatinya dan berlutut. "Ginny, jangan mati dong." Dilemparnya tongkatnya ke pinggir, diraihnya bahu Ginny dan dibaliknya tubuhnya. Wajahnya seputih pualam dan sama dinginnya, tapi matanya terpejam. Jadi dia tidak membantu, tetapi kalau begitu tentunya dia. "Ginny, bangunlah." Harry bergumam putus asa. Mengguncang-guncangnya, kepala Ginny terkulai lunglai dari kanan ke kiri. "Dia tak akan bangun," terdengar suara pelan. Harry terlonjak kaget dan berputar pada lututnya. Seorang anak laki-laki jangkung berambut hitam sedang bersandar ke pilar yang paling dekat, mengawasi tepi-tepi tubuhnya mengabur aneh. Seakan Harry memandangnya lewat jendela berkabut. Namun jelas sekali siapa dia. Tom Riddle. Riddle mengangguk tanpa melepas pandangannya dari wajah Harry. "Apa maksudmu dia tak akan bangun?" kata Harry putus asa. Dia tidak, dia masih hidup," kata Riddle, "tapi hanya sekadarnya." Harry terpaku memandang anak laki-laki itu. Tom Riddle bersekolah di Hogwarts 50 tahun lalu, tetapi sekarang dia berdiri di situ. Cahaya berkabut bersinar di sekelilingnya. Tak sehari pun lebih tua dari usianya waktu itu, yakni 16 tahun. "Apakah kau hantu?" tanya Harry ragu-ragu. "Memori," kata Riddle pelan. "Diawetkan dalam buku harian selama 50 tahun. Riddle menunjuk ke lantai dekat jari-jari kaki raksasa si patung. Di situ menggeletak terbuka buku harian kecil hitam yang ditemukan Harry di toilet Martel Merana. Sejenak dia heran bagaimana buku itu bisa sampai di situ, tetapi ada hal-hal lebih mendesak yang harus ditangani. "Kau harus membantuku, Tom," kata Harry mengangkat kepala Ginny lagi. "Kita harus keluar dari sini. Ada Basilik. Aku tak tahu dia ada di mana, tetapi dia bisa datang setiap saat. Tolonglah aku." Riddle tidak bergerak. Harry bersimbah keringat berhasil setengah mengangkat Ginny dari lantai dan membungkuk untuk memungut tongkatnya lagi, tetapi tongkatnya sudah tak ada. "Apakah kau melihat?" Dia menengadah. Riddle masih mengawasinya, memilih tongkat Harry dengan jari-jarinya. "Terima kasih," kata Harry, mengulurkan tangan meminta tongkatnya. Senyum mereka di sudut-sudut bibir Riddle. Dia terus menatap Harry dengan santai memilih tongkatnya. "Dengar," kata Harry mendesak. Lututnya merosot, terbebani berat Ginny. "Kita harus pergi kalau Basilik datang." "Dia tidak akan datang kalau tidak dipanggil," kata Riddle tenang. Harry menurunkan kembali Ginny ke lantai, tak kuat lagi menggendongnya. "Apa maksudmu?" katanya. "Sini, kembalikan tongkatku. Siapa tahu aku nanti memerlukannya." Senyum Riddle melebar. "Kau tidak akan memerlukannya," katanya. Harry memandangnya heran. "Apa maksudmu?" "Aku tidak akan. Aku sudah lama sekali menunggu kesempatan ini." "Harry Potter," kata Riddle, "menunggu kesempatan melihatmu, bicara denganmu." "Dengar," kata Harry, kehabisan kesabaran. "Kurasa kau tidak paham. Kita berada di kamar rahasia. Kita bisa bicara nanti." "Kita akan bicara sekarang," kata Riddle, masih tersenyum lebar, dan mengantongi tongkat Harry. Harry terbelalak menatapnya. "Ada hal sangat ganjil terjadi di sini. Bagaimana Ginny bisa seperti ini?" tanyanya lambat-lambat. "Nah, itu baru pertanyaan menarik," kata Riddle ramah. "Dan ceritanya panjang. Kurasa alasan sebenarnya Ginny Weasley seperti ini
adalah karena dia membuka hatinya dan menumpahkan semua rahasianya kepada orang asing yang tidak kelihatan. Apa yang kau bicarakan? Tanya Harry. Buku harian, kata Riddle. Buku harianku. Si kecil Ginny sudah berbulan-bulan menulis dalam buku itu, mencurahkan kepadaku segala kecemasan dan ketakutannya. Bagaimana kakak-kakaknya menggoda, bagaimana dia masuk ke sekolah ini dengan jubah dan buku bekas, dan betapa mata Riddle berkilat-kilat. Menurut perasaannya, si Harry Potter yang terkenal hebat dan baik hati itu tidak akan pernah menyukainya. Selama berbicara, mata Riddle tidak pernah meninggalkan wajah Harry. Di dalam matanya tampak rasa lapar. Membosankan sekali harus mendengarkan masalah-masalah konyol anak perempuan 11 tahun. Dia meneruskan, tetapi aku sabar. Aku membalas tulisannya, aku penuh simpati, aku baik hati, Ginny jadi sangat menyayangiku. Tak seorang pun pernah mengerti aku seperti kau. Tom, aku senang sekali mendapat buku harian ini untuk curhat. Rasanya seperti punya teman yang bisa kubawa-bawa di sakuku. Riddle tertawa melengking dingin, tawa yang tidak cocok untuknya. Tawanya membuat bulu kuduk Harry berdiri. Walaupun aku sendiri yang bilang, Harry, aku selalu bisa memikat orang-orang yang kuperlukan. Jadi Ginny mencurahkan jiwanya padaku. Dan kebetulan memang jiwanya lah yang kuinginkan. Aku semakin lama semakin menjadi kuat dengan melahap ketakutannya yang paling dalam. Rahasianya yang paling gelap, aku menjadi berkuasa. Jauh lebih berkuasa daripada Miss Weasley kecil. Cukup berkuasa untuk mulai memberi makan Miss Weasley dengan beberapa rahasiaku, mulai menuangkan sedikit jiwaku ke dalam dirinya. Apa maksudmu, kata Harry, yang mulutnya sudah menjadi amat kering. Apakah kau belum menebaknya, Harry Potter? Kata Riddle pelan. Ginny Weasley membuka kamar rahasia. Dia mencekik ayam-ayam jantan sekolah dan menulis pesan-pesan ancaman di dinding. Dia melepas ular Slytherin kepada 4 anak darah lumpur dan kucing si Squib. Tidak, bisik Harry. Ya, kata Riddle kalem. Tentu saja. Awalnya dia tidak tahu apa yang dilakukannya. Menggelikan sekali. Sayang, kau tidak bisa melihat tulisan baru di buku hariannya. Jauh lebih menarik daripada sebelumnya. There, Tom. Dia menirukan mengawasi wajah Harry yang ngeri. Kurasa aku kehilangan ingatanku. Ada bulu-bulu ayam jantan menempel di jubah-jubahku dan aku tak tahu bagaimana bulu-bulu itu bisa ada di situ. There, Tom. Aku tak bisa ingat apa yang kulakukan pada malam Halloween. Tetapi ada kucing yang diserang dan bagian depan jubahku kena cipratan cat. There, Tom. Percy berkali-kali berkata aku pucat dan tidak seperti biasanya. Kurasa dia mencurigaiku. Hari ini ada serangan lagi. Dan aku tidak tahu di mana aku saat itu, Tom. Apa yang harus kulakukan? Kurasa aku akan jadi gila. Kurasa akulah yang menyerang orang-orang itu, Tom. Tangan Harry mengepal, kuku-kukunya menancap dalam telapak tangannya. Butuh waktu lama sekali si kecil Ginny yang bodoh untuk berhenti mempercayai buku hariannya, kata Riddle. Tetapi akhirnya dia menjadi curiga dan mencoba membuangnya. Dan saat itulah kau masuk, Harry. Kau menemukan buku harian itu dan aku tak bisa lebih senang lagi. Dari begitu banyak orang yang bisa memungut buku harian itu, kaulah orangnya yang paling aku ingin temui. Dan kenapa kau ingin menemuiku, kata Harry. Kemarahan menjalari seluruh tubuhnya dan perlu usaha keras untuk membuat suaranya mantap. Ya, begini. Ginny menceritakan kepadaku segalanya tentangmu, Harry, kata Riddle. Seluruh sejarahmu yang menakjubkan. Matanya menatap bekas luka di dahi Harry. Dan ekspresinya menjadi semakin lapar. Aku sadar aku harus tahu lebih banyak tentangmu. Bertemu kau kalau bisa. Maka aku memutuskan untuk menunjukkan padamu prestasiku yang terkenal. Penangkapan Hagrid si tolol berbadan besar untuk mendapatkan kepercayaanmu. Hagrid temanku, kata Harry. Suaranya sekarang bergetar. Dan kau menjebaknya, kan? Kukira kau membuat keliruan, tetapi Riddle memperdengarkan lagi tawanya yang melengking. Persoalannya adalah memilih kepercayaan kata-kataku atau kata-kata Hagrid, Harry. Nah, bisa kau bayangkan bagaimana tampaknya kejadian itu bagi si tua Armando di Pet. Di satu pihak Tom Riddle, anak miskin tetapi cemerlang, yatim piatu tetapi begitu pemberani, prefek sekolah, pelajar teladan. Di pihak lain Hagrid yang canggung bertubuh besar, tiap 2 minggu sekali bikin onar, mencoba membesarkan anak serigala di bawah tempat tidurnya, menyelinap ke dalam hutan terlarang untuk bergulat dengan troll. Tetapi kuakui, bahkan aku sendiri heran betapa
betapa mulusnya rencanaku berjalan. Kukira pasti ada orang yang menyadari bahwa Hagrid tak mungkin pewaris Slytherin. Aku perlu waktu 5 tahun penuh untuk mengetahui segala sesuatu tentang kamar rahasia dan menemukan jalan masuknya. Mana mungkin Hagrid punya otak untuk itu, atau untuk kekuasaan. Hanya guru transfigurasi Dumbledore yang tampaknya beranggapan Hagrid tidak bersalah. Dia membujuk Dipet untuk mempertahankan Hagrid dan melatihnya menjadi pengawas binatang liar. Ya, aku rasa Dumbledore mungkin sudah menebak. Dumbledore tak pernah menyukaiku. Tidak seperti guru-guru lainnya. Pasti Dumbledore tahu betul orang seperti apa kau, kata Harry. Giginya menggertak. Ya, dia memang mengawasiku dengan ketat sekali setelah Hagrid dikeluarkan. Sungguh menjengkelkan, kata Riddle seenaknya. Aku tahu, tak akan aman membuka kamar rahasia lagi selama aku masih di sekolah, tapi aku tak mau menyia-nyiakan tahun-tahun panjang yang telah kuhabiskan untuk mencari keterangan tentangnya. Kuputuskan untuk meninggalkan buku harian, mengawetkan diriku yang berusia 16 tahun di dalam halaman-halamannya, sehingga pada suatu hari nanti, kalau mujur aku akan bisa membimbing orang lain mengikuti langkahku dan menyelesaikan pekerjaan mulia Slytherin. Kau belum menyelesaikannya, kata Harry penuh kemenangan. Tak ada yang meninggal kali ini, bahkan si kucing pun tidak. Beberapa jam lagi cairan mandrake akan siap dan semua yang membatu akan sembuh lagi. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kata Riddle tenang, bahwa membunuh darah lumpur tak berarti lagi bagiku. Sudah beberapa bulan ini, target baruku adalah kau. Harry terbeliak menatapnya. Bayangkan betapa jengkelnya aku ketika kali berikutnya buku harianku dibuka. Jinilah yang menulis kepadaku, bukan kau. Rupanya dia melihatmu membawa buku harian itu, dan dia panik. Bagaimana kalau kau sampai tahu cara kerjanya, dan aku membocorkan semua rahasia kepadamu? Bagaimana kalau lebih buruk lagi, ku beritahu kau siapa yang mencekik ayam-ayam jantan itu, jadi anak bodoh itu menunggu sampai kamarmu kosong dan mencurinya. Tetapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Jelas bagiku kau sedang mengikuti jejak pewaris Slytherin. Dari semua yang telah diceritakan Ginny kepadaku, aku tahu kau bersedia melakukan apa saja untuk memecahkan misteri ini, apalagi kalau salah satu korbannya adalah sahabatmu. Dan Ginny memberitahu bahwa seluruh sekolah geger karena kau bisa bicara Parseltongue. Jadi kusuruh Ginny menulis pesan terakhirnya di dinding dan kubawa ke bawah sini untuk menunggu. Dia memberontak dan menangis dan menjadi sangat membosankan. Tetapi tak banyak lagi kehidupan di dalam dirinya. Dia sudah menuangkan terlalu banyak ke dalam buku harian, ke dalam diriku. Cukup untuk membuatku meninggalkan halaman-halaman buku harian itu akhirnya. Aku sudah menunggu kemunculanmu sejak kami tiba di sini. Aku tahu kau akan datang. Aku punya banyak pertanyaan untukmu, Harry Potter. Apa misalnya? Sembur Harry, tangannya tetap terkempal. Ya, kata Riddle tersenyum menyenangkan. Bagaimana bayi tanpa bakat sihir istimewa bisa berhasil mengalahkan penyihir terhebat sepanjang zaman? Bagaimana kau bisa selamat hanya dengan bekas luka, sementara kekuatan Lord Voldemort hancur? Ada kilat merah aneh di mata Riddle yang kelaparan. Apa pedulimu bagaimana aku bisa selamat? Kata Harry lambat-lambat. Voldemort muncul sesudah zamanmu. Voldemort, kata Riddle pelan, adalah masa lalu, masa kini, dan masa depanku, Harry Potter. Dia menarik keluar tongkat Harry dari dalam sakunya dan mulai mencoretkannya di udara, menulis 3 kata berpendar-pendar. Tom Marvolo Riddle. Kemudian dilambaikannya tongkat itu sekali dan huruf-huruf namanya berubah susunan. I'm Lord Voldemort. Kau lihat, bisik Riddle, itu nama yang sudah kupakai waktu aku di Hogwarts, yang hanya kuberitahukan kepada teman-temanku yang paling akrab. Tentu, kau pikir aku akan menggunakan nama magel ayahku yang kotor selamanya? Dalam tubuhku mengalir darah Salazar Slytherin sendiri. Dari pihak ibuku, kau pikir aku mau mempertahankan nama magel biasa yang jahat, yang meninggalkanku bahkan sebelum aku lahir hanya karena dia tahu istrinya penyihir? Tidak, Harry, kuciptakan nama baru untukku, nama yang aku tahu semua penyihir dimanapun suatu hari nanti aku akan berani menyebutnya. Kalau aku sudah menjadi penyihir paling hebat di dunia. Otak Harry kelihatannya macet. Dia menatap tercengang pada Riddle, si anak yatim piatu yang setelah dewasa membunuh orang tua Harry, dan begitu banyak orang lain. Akhirnya dia memaksa diri bicara. Kau bukan, katanya, suaranya yang tenang penuh kebencian. Bukan apa? Bentak Riddle. Bukan penyihir paling hebat di dunia, kata Harry bernapas cepat. Maaf mengecewakanmu, tetapi penyihir paling hebat di dunia adalah Albus Dumbledore. Semua bilang begitu. Bahkan ketika kau masih kuat, kau tidak berani mencoba mengambil alih Hogwarts. Dumbledore tahu betul orang yang seperti apa kau sebenarnya
sewaktu kau masih di sekolah, dan dia masih membuatmu takut sekarang, dimanapun kau bersembunyi hari-hari ini. Senyum telah lenyap dari wajah Riddle digantikan oleh tampang yang sangat jelek. Dumbledore telah terusir dari kastil ini hanya karena kenangan akan diriku. Dia mendesis. Dia tidak sepenuhnya pergi seperti yang kau kira, balas Harry. Dia ngomong asal saja, ingin menakut-nakuti Riddle. Dia sendiri berharap apa yang dikatakannya benar-benar terjadi. Riddle membuka mulut, tetapi lalu terpaku. Terdengar suara musik entah dari mana. Riddle berpaling untuk memandang kamar yang kosong. Musik terdengar semakin keras, menimbulkan perasaan ngeri seram tak wajar. Musik itu membuat rambut di kepala Harry berdiri dan menyebabkan hatinya membengkak 2 kali lipat besarnya. Kemudian ketika musik itu mencapai ketinggian tertentu sehingga Harry bisa merasakannya bergetar di dalam tulang-tulang rusuknya, tiba-tiba berkobar nyala api di puncak salah satu pilar. Seekor burung merah besar angsa muncul, menyerukan musik yang aneh ke langit-langit yang berbentuk kubah. Burung itu memiliki ekor keemasan bercahaya di ekornya yang sepanjang ekor burung merak, dan cakarnya yang keemasan berkilat-kilat mencengkeram gumpalan kain kumal. Sedetik kemudian burung itu terbang lurus ke arah Harry. Dia menjatuhkan kain kumal dalam cengkeramannya ke kaki Harry, kemudian mendarat di bahunya. Ketika dia melipat sayapnya yang besar, Harry mendongak dan melihat paruhnya panjang tajam keemasan dan matanya yang seperti manik-manik. Burung itu berhenti bernyanyi. Dia berdiri diam dan hangat di sisi pipi Harry, menatap tajam Riddle. Itu poni, kata Riddle, balas memandangnya dengan galak. Hoax, desah Harry. Dan dia merasa cakar keemasan si burung meremas tubuhnya dengan lembut. Dan itu, kata Riddle, sekarang mengawasi kain kumal yang dijatuhkan Fawkes. Topi seleksi itu topi seleksi tua milik sekolah. Memang betul, bertambal, berjumbal, dan kotor. Topi itu tergeletak tak bergerak di kaki Harry. Riddle mulai tertawa lagi. Ia terbahak-bahak begitu keras sehingga seluruh kamar dipenuhi suara tawanya. Seakan 10 Riddle terbahak bersamaan. Inilah yang dikirim Dumbledore kepada pembelanya. Burung, penyanyi, dan topi tua. Kau merasa berani, Harry Potter? Kau merasa aman sekarang? Harry tidak menjawab. Dia mungkin tidak tahu apa gunanya Fawkes ataupun si topi seleksi, tapi dia tak tahan lagi sendirian, dan dia menunggu Riddle berhenti tertawa dengan keberanian yang semakin meningkat. Kembali ke persoalan kita, Harry, kata Riddle masih tersenyum lebar. 2 kali di masa lalumu, di masa depanku, kita sudah bertemu, dan 2 kali aku gagal membunuhmu. Bagaimana kau bisa selamat? Ceritakan padaku semuanya. Makin lama kau bicara, dia menambahkan pelan, makin lama kau hidup. Harry berpikir cepat, menimbang-nimbang kemungkinannya Riddle memiliki tongkatnya. Dia, Harry, memiliki Fawkes dan si topi seleksi. Tak satu pun dari keduanya bisa banyak membantu dalam duel. Kelihatannya memang buruk, tetapi semakin lama Riddle berdiri di sana, semakin berkurang kehidupan di dalam tubuh Ginny. Dan sementara itu, Harry tiba-tiba menyadari garis bentuk Riddle menjadi semakin nyata, semakin tegas. Kalau memang dia dan Riddle harus berduel, lebih cepat lebih baik. Tak ada yang tahu kenapa kau kehilangan kekuatanmu ketika kau menyerangku, Harry berkata mendadak. Aku sendiri juga tak tahu, tetapi aku tahu kenapa kau tak bisa membunuhku, karena ibuku meninggal demi menyelamatkanku. Ibuku yang kelahiran Muggle biasa, dia menambahkan gemetar menahan marah. Dia mencegahmu membunuhku, dan aku sudah melihat dirimu yang sebenarnya. Aku melihatmu tahun lalu. Kau hancur-hancuran. Kau nyaris tidak hidup. Itulah hasilnya semua kekuasaanmu. Kau menyembunyikan diri. Kau jelek. Kau busuk. Wajah Riddle berkerut. Kemudian dia memaksakan senyum mengerikan. Jadi ibumu meninggal karena menyelamatkanmu. Ya, itu mantra penangkal yang manjur. Aku bisa melihatnya sekarang. Tak ada yang istimewa pada dirimu ternyata. Selama ini aku bertanya-tanya sendiri karena ada kemiripan-kemiripan aneh di antara kita berdua, Harry Potter. Bahkan kau sendiri pun tentunya telah menyadarinya. Kita berdua berdarah campuran. Yatim piatu dibesarkan oleh Muggle. Mungkin hanya kita berdualah Parselmouth yang pernah bersekolah di Hogwarts sejak Slytherin yang agung sendiri. Bahkan tampang kita berdua pun mirip, tetapi ternyata cuma keberuntungan sajalah yang menyelamatkanmu dariku. Cuma itu saja yang ingin kutahui. Harry berdiri tegang menunggu Riddle mengangkat tongkatnya, tetapi senyum seram Riddle mengembang lagi. Nah, Harry, aku akan memberi sedikit pelajaran bagimu. Ayo kita adu kekuatan Lord Voldemort, pewaris Lazar Slytherin. Dengan Harry Potter yang terkenal ditambah senjata-senjata terbaik yang diberikan Dumbledore kepadanya. Riddle melempar pandangan geli ke arah Fawkes dan topi seleksi, kemudian berjalan menjauh. Harry ketakutan merayapi kakinya yang kebas. Melihat Riddle berhenti di antara pilar-pilar tinggi dan mendongak menatap wajah batu Slytherin jauh tinggi di atasnya dalam keremangan,
Riddle membuka mulutnya lebar-lebar dan mendesis, tetapi Harry mengerti apa yang dikatakannya. Bicaralah padaku, Slytherin yang terhebat dari 4 segawan Hogwarts. Harry berpaling untuk memandang patung itu. Fawkes berayun di bahunya. Wajah batu raksasa Slytherin bergerak. Lumpuh ketakutan, Harry melihat mulutnya membuka makin lama makin lebar, membentuk lubang hitam yang besar sekali. Dan ada sesuatu yang bergerak di dalam mulut patung itu. Sesuatu sedang merayap naik dari dalam tubuhnya. Harry mundur sampai membentur dinding kamar yang dingin. Dan ketika memejamkan mata rapat-rapat, dia merasakan sayap Fawkes menyapu pipi. Waktu burung itu melesat kabur. Harry ingin berteriak, jangan tinggalkan aku, tetapi kesempatan apa yang dimiliki Phoenix jika berhadapan dengan Raja Ular? Sesuatu yang luar biasa besar jatuh menimpa lantai batu kamar. Harry merasakan lantai bergetar. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia bisa merasakannya, nyaris bisa melihat si ular raksasa melepas gulungannya dari mulut Slytherin. Kemudian dia mendengar suara desis Riddle, bunuh dia. Si basilik bergerak ke arah Harry. Dia bisa mendengar tubuhnya yang menggeleser berat dan lambat di lantai berdebu. Dengan mata masih terpejam rapat-rapat, Harry mulai berlari menyamping. Tangannya tertulur, mencari jalan. Riddle tertawa. Harry terantuk sesuatu. Dia jatuh keras menimpa lantai batu dan mulutnya berdarah. Si ular paling-paling tinggal 1 meter darinya. Dia bisa mendengarkannya datang. Terdengar bunyi ledakan keras persis di atasnya, dan kemudian sesuatu yang berat menghantam Harry keras sekali sampai dia terempas menabrak dinding. Menunggu taring-taring menghujam tubuhnya, dia mendengar desisan menggila, dan ada yang membabi buta memukul-mukul pilar. Harry tak tahan lagi. Dia membuka matanya sedikit sekadar cukup untuk mengintip apa yang sedang terjadi. Si ular raksasa berwarna hijau terang, berbisa sebesar batang pohon ek, telah mengangkat tubuhnya tinggi ke atas dan kepalanya yang tumpul meliuk-liuk bagai orang mabuk di antara pilar-pilar. Ketika Harry gemetar siap memejamkan mata kalau kepala itu menoleh, dia melihat apa yang telah mengalihkan perhatian si ular. Fawkes berterbangan mengelilingi kepala si ular dan si basilik mengatuk-atukkan moncongnya yang bertaring panjang dan pipi seperti pedang mau melahapnya. Fawkes menukik. Paruhnya yang panjang keemasan tenggelam menghilang dari pandangan dan mendadak semburan darah hitam mengguyur lantai. Ekor si ular membanting-banting nyaris mengenai Harry, dan sebelum Harry sempat memejamkan mata, dia menoleh. Harry memandang tepat ke wajahnya dan melihat bahwa kedua matanya yang besar kuning bulat menonjol telah dilubangi si Phoenix. Darah membanjir ke lantai dan si ular menyembur-nyembur kesakitan. Jangan, Harry mendengar Riddle menjerit. Tinggalkan burung itu, tinggalkan burung itu. Anak itu di belakangmu. Kau masih bisa membawinya. Bunuh dia. Si ular yang sudah buta berayun bingung tapi masih membawa maut. Fawkes mengitari kepalanya, menyuruhkan lagunya yang menyeramkan, mematuk-matuk hidung si basilik yang berisik. Sementara darah mengucur terus dari matanya yang hancur. Tolong aku, Harry bergumam panik. Siapa saja, entah siapa. Ekor si ular melecut lantai lagi. Harry menghindar. Sesuatu yang lunak mengenai wajahnya. Si basilik telah menyapu topi selesi ke tangan Harry. Harry menyambarnya. Tinggal itu yang dia punya. Satu-satunya kesempatan dipakainya topi itu di kepalanya dan dilemparnya tubuhnya diarap di lantai ketika ekor si basilik mengayun di atasnya lagi. Tolong aku, Harry membatin. Matanya terpejam rapat di bawah topinya. Tolonglah aku. Tak ada suara yang menjawab. Alih-alih menjawab, si topi mengerut. Seakan ada tangan tak kelihatan yang meremas kuat-kuat. Sesuatu yang sangat keras dan berat jatuh berdebum di atas kepala Harry, nyaris membuatnya pingsan. Bintang-bintang berkelap-kelip di depan matanya. Harry mencengkeram ujung topi untuk menariknya lepas dan merasa ada sesuatu yang panjang dan keras di bawahnya. Sebatang pedang perak berkilat telah muncul di dalam topi. Pegangannya bertabur batu-batu merah berkilauan sebesar telur. Bunuh anak itu, jangan pedulikan burung itu. Anak itu di belakangmu. Kau bisa membawi dia. Harry sudah berdiri siap. Kepala si basilik mulai merendah. Tubuhnya menggulung menghantam pilar-pilar ketika dia berputar untuk menghadapinya. Harry bisa melihat rongga matanya yang besar berdarah, melihat mulutnya yang menganga lebar,
cukup lebar untuk menelannya sekali lahap. Dikitari taring sepanjang padangnya, pipi berkilat-kilat beracun. Si ular menerjang membabi buta. Hari menghindar dan menabrak dinding kamar. Ular itu menerjang lagi dan lidahnya yang bercabang mengibas mengenai sisi tubuh Hari. Hari mengangkat pedang dengan kedua tangannya. Si basilik menerjang lagi dan kali ini sasarannya tepat. Hari melempar seluruh berat tubuhnya ke pedangnya dan menghujankannya ke langit. Mulut si ular sampai ke pangkalnya. Tetapi ketika darah mengguyur lengan Hari, dia merasakan kesakitan luar biasa di atas sikunya. Sebuah taring panjang beracun terbenam makin lama makin dalam di lengannya yang patah ketika si basilik terjungkal menyamping, lalu jauh menggeliat-geliat ke lantai. Hari menggelosor jatuh dari dinding. Dia mencengkeram taring yang menyebarkan racun ke seluruh tubuhnya dan merenggutnya lepas dari lengannya. Tetapi dia tahu sudah terlambat. Rasa sakit yang luar biasa menyebar luas, pelan dan pasti dari lukanya. Bahkan ketika dia menjatuhkan taring itu dan menatap darahnya sendiri yang membasahi jubahnya, pandangannya menjadi berkabut. Kamar itu mengabur dalam pusaran warna samar. Sekelebat warna merah melayang melewatinya dan Hari mendengar bunyi cakar yang mendarat pelan di sebelahnya. "Pox," kata Hari susah payah. "Kau luar biasa, Pox." Dia merasa si burung meletakkan kepalanya yang indah tepat di tempat taring si ular menusuknya. Dia bisa mendengar langkah-langkah kaki yang bergaung mendekat, dan kemudian bayang-bayang gelap bergerak di depannya. "Mati kau, Harry Potter," terdengar suara Riddle di atasnya. "Mati? Bahkan burung Dumbledore pun tahu. Kau lihat apa yang dilakukannya, Potter." Dia menangis. Hari mengejapkan mata. Kepala Pox hilang timbul. Air mata besar-besar bagai mutiara bergulir di bulunya yang berkilauan. "Aku akan duduk di sini dan menontonmu mati, Harry Potter. Aku tidak buru-buru kok." Harry merasa mengantuk. Segala sesuatu yang di sekitarnya rasanya berpusing. Jadi beginilah akhir si Harry Potter yang terkenal. Terdengar suara Riddle yang rasanya dari kejauhan, sendirian di dalam kamar rahasia, ditinggalkan oleh teman-temannya. Dikalahkan akhirnya oleh pangeran kegelapan yang dengan bodoh ditantangnya. "Kau akan segera berkumpul dengan ibu darah lumpurmu yang tersayang, Hari. Dia memberimu 12 tahun pinjaman, tetapi Lord Voldemort berhasil mengalahkanmu akhirnya. Seperti yang kau ketahui, pasti akan terjadi." Kalau ini kematian, pikir Hari, tidak terlalu buruk, bahkan rasa sakitnya pun meninggalkannya. Tapi apakah ini kematian? Alih-alih semuanya menjadi gelap, kamar rahasia rasanya kembali jelas. Hari menggeleng pelan dan dilihatnya Pox masih membaringi kepalanya di lengan Hari. Genangan air mata berkilau bagai mutiara mengelilingi lukanya. Hanya saja tak ada luka. "Pergi burung," kata Riddle tiba-tiba, "jauh-jauh dari anak itu. Pergi, kataku." Hari mengangkat kepalanya. Riddle mengacungkan tongkat Hari kepada Pox. Terdengar letusan seperti senapan dan Pox melesat terbang lagi dalam pusaran emas dan merah tua. "Air mata ponik," kata Riddle perlahan, memandang lengan Hari. "Tentu saja berkhasiat menyembuhkan. Aku lupa." Dia memandang wajah Hari, tetapi tak ada bedanya, malah aku lebih suka begini. Hanya kau dan aku, Harry Potter, kau dan aku. Dia mengangkat tongkatnya, kemudian dengan kepak keras sayapnya, Pox kembali melayang di atas dan ada yang terjatuh ke pangkuan Hari, buku harian. Sesaat baik Hari maupun Riddle dengan tongkat masih terangkat, memandang buku harian itu, kemudian tanpa pertimbangan seakan sudah sejak semula dia berniat melakukannya. Hari menyambar taring basilik dari lantai di sebelahnya dan menghujamkannya tepat ke jantung buku. Terdengar jeritan panjang mengerikan tajam menusuk tinta menyembur dari buku harian itu. Deras sekali mengguyur tangan Hari, membanjiri lantai. Riddle menggeliat dan meliuk, menjerit dan menggapai-gapai, dan kemudian tongkat Hari terjatuh berdentang ke lantai, dan kemudian sunyi. Sunyi kecuali bunyi tes-tes-tes tinta yang masih terus mengalir dari buku harian. Racun si basilik telah membakar dan meninggalkan lubang berdesis di tengahnya. Gemetar sekujur tubuhnya. Hari bangkit dengan limbung. Kepalanya serasa berputar seakan dia baru saja berpergian berkilo-kilometer dengan bubuk flow. Perlahan dipukulnya tongkat dan topi selesi, dan dengan sentakan keras dicabutnya pedang yang berkilat-kilat dari langit-langit mulut si basilik. Kemudian terdengar rintihan pelan dari ujung kamar. Ginny bergerak, sementara Hari bergegas mendekatinya. "Ginny, duduk."
Matanya yang tercengang bergerak dari sosok raksasa basilik yang telah mati ke arah Hari dengan jubahnya yang basah kuyup oleh darah. Dan kemudian ke buku harian di tangannya. Ginny bergidik, menghela napas dalam-dalam dan air mata mulai membanjiri wajahnya. Hari, oh Hari, aku berusaha memberitahumu waktu sarapan, tapi aku tak bisa mengatakannya di depan Percy. Akulah pelakunya, Hari, tetapi aku bersumpah itu bukan mauku. Red Riddle yang memaksaku. Dia yang membawaku ke sini. Dan bagaimana kau membunuh makhluk itu? Di mana Riddle? Yang terakhir kulihat adalah dia keluar dari dalam buku hariannya. Tak apa-apa, kata Hari, mengangkat buku harian itu dan menunjukkan lubang taring kepada Ginny. Riddle sudah tamat riwayatnya. Lihat, dia dan si basilik. Ayo Ginny, kita keluar dari sini. Aku akan dikeluarkan. Ginny terseduh. Ketika Hari membantunya berdiri dengan kikuk, aku sudah menunggu-nunggu kesempatan masuk Hogwarts. Sekarang aku harus pergi dan apa yang akan dikatakan Mom and Dad? Fox menunggu mereka melayang-layang di pintu masuk kamar. Hari mendorong Ginny maju. Mereka melangkahi gulungan bangkai basilik yang tak bergerak, menembus keremangan dan kembali ke terowongan. Hari mendengar pintu-pintu batu menutup di belakang mereka dengan bunyi desis pelan. Setelah beberapa menit menelusuri terowongan gelap, menangkap bunyi karang digeser pelan di kejauhan. Ron, teriak Hari, mempercepat langkahnya. Ginny selamat, dia bersamaku. Didengarnya Ron bersorak tersekat. Mereka menikung di belokan berikutnya dan melihat wajah Ron yang bersemangat melongok dari lubang cukup besar yang telah berhasil dibuatnya di reruntuhan karang. Ginny, Ron menjulurkan tangan ke dalam lubang untuk menarik Ginny lebih dulu. Kau masih hidup? Aku tak percaya. Apa yang terjadi? Dia berusaha memeluk Ginny, tetapi Ginny mendorongnya, terisak-isak. Tapi kau tak apa-apa, Ginny, kata Ron, tersenyum kepadanya. Semua sudah berakhir. Sudah. Dari mana datangnya burung itu? Fox sudah menukik turun dan melewati lubang. Dia milik Dumbledore, kata Harry, menjejalkan diri untuk melewati lubang sempit itu. Dan bagaimana kau bisa punya pedang? Tanya Ron, tercengang melihat senjata berkilat-kilat di tangan Harry. Akan kujelaskan kalau kita sudah keluar dari sini, kata Harry, mengerling pada Ginny. Tapi nanti saja, Harry berkata buru-buru. Menurutnya bukan ide yang bagus memberitahu Ron sekarang siapa yang membuka kamar rahasia. Tidak di depan Ginny. Paling tidak di mana lokat. Di belakang situ, kata Ron, nyengir dan mengedikkan kepala ke ujung lorong, ke arah pipa air. Dia parah banget. Ayo kita lihat. Dipimpin Fox yang sayap merah lebarnya mengeluarkan cahaya lembut keemasan di dalam kegelapan. Mereka berjalan kembali ke mulut pipa. Gilderoy Lockhart sedang duduk di sana, bersenandung tenang sendiri. Ingatannya hilang, kata Ron. Jampi memorinya berbalik menyerangnya sendiri dan bukan menyerang kita. Sama sekali tak ingat siapa dirinya, atau di mana dia, atau siapa kita. Kusuruh dia ke sini dan menunggu di sini. Dia berbahaya bagi dirinya sendiri. Lockhart menatap mereka semua dengan ramah. Halo, katanya, tempat yang aneh ya. Kalian tinggal di sini? Tidak, kata Ron, mengangkat alis ke arah Harry. Harry membungkuk lalu menengadah memandang pipa panjang gelap itu. Sudahkah kau pikirkan bagaimana kita bisa kembali ke atas lewat pipa ini? Tanyanya kepada Ron. Ron menggelengkan kepala, tetapi Fox Sifoni telah menukik turun dan sekarang melayang-layang di depan Harry. Mata manik-maniknya cemerlang di dalam kegelapan. Dia menggoyang-goyangkan bulu-bulu ekor yang panjang keemasan. Harry menatapnya ragu-ragu. Kelihatannya dia ingin kau memegang, kata Ron. Kelihatan bingung, tapi kau terlalu berat bagi seekor burung untuk ditarik ke atas. Fox, ujar Harry. Bukan burung biasa. Dia cepat-cepat berbalik, menghadapi teman-temannya. Kita harus saling berpegangan. Ginny pegang tangan Ron. Profesor Lockhart, maksudnya Anda, kata Ron tajam kepada Lockhart. Anda memegang tangan Ginny yang satunya. Harry menyelipkan pedang dan topi seleksi ke ikat pinggangnya. Ron memegang bagian belakang jubahnya, dan Harry mengulurkan tangan memegang bulu ekor Fox yang anehnya terasa panas. Rasa ringan luar biasa terasa mengaliri sekujur tubuhnya, dan saat berikutnya, dengan bunyi berdesing, mereka terbang ke atas menembus pipa. Harry bisa mendengar Lockhart yang bergantung di bawahnya berkata, luar biasa, ini seperti sihir. Udara dingin menerpa wajah dan rambut Harry, dan sebelum puas dia menikmatinya, perjalanan itu sudah berakhir. Mereka berempat mendarat di lantai basah toilet Martel merana, dan saat itu Lockhart meluruskan topinya. Wastafel yang menyembunyikan pipa air itu terpasang kembali ke tempatnya semula. Martel terbelalak menatap mereka. Kau masih hidup? Katanya bingung kepada Harry. Janganlah sebegitu kecewa, kata Harry suram sambil melap bercak darah dan lendir dari kacamatanya. Oh, bukan begitu. Aku sudah berpikir kalau kau mati.
Dengan senang hati kupersilakan kalau mau berbagi toilet denganku, kata Martel. Wajahnya merona perak. Kata Ron, ketika mereka meninggalkan toilet menuju koridor gelap dan kosong di depannya. Harry, kurasa Martel nasib kau. Kau punya saingan, Ginny. Tetapi air mata tetap bercucuran tanpa suara membanjiri wajah Ginny. Kemana sekarang? Tanya Ron. Cemas memandang Ginny. Harry menunjuk. Fox memimpin di depan, menebarkan cahaya keemasan di sepanjang koridor. Mereka berjalan mengikutinya, dan beberapa saat kemudian ternyata mereka tiba di depan kantor Profesor McGonagall. Harry mengantuk dan mendorong pintunya terbuka. Bab 18. Pahala untuk Dobby. Sejenak hening ketika Harry, Ron, Ginny, dan Lockhart berdiri di depan pintu berlumur kotoran dan lendir, dan khusus Harry darah. Kemudian terdengar jeritan. Ginny! Jeritan Nyonya Weasley yang semula duduk menangis di depan perapian. Dia melompat bangun diikuti oleh Tuan Weasley dan keduanya berlari memeluk anak perempuan mereka. Tetapi Harry memandang melampau mereka. Profesor Dumbledore berdiri di sebelah perapian. Wajahnya berseri-seri. Di sebelahnya, Profesor McGonagall menghela napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tangannya mencengkeram dadanya. Fox menderu melewati telinga Harry dan mendarat di bahu Dumbledore, tepat ketika Harry dan Ron ditarik ke dalam pelukan erat Nyonya Weasley. Kau menyelamatkannya. Bagaimana caranya? Kurasa kita semua ingin tahu, kata Profesor McGonagall lemas. Nyonya Weasley melepaskan Harry. Harry ragu-ragu sejenak, kemudian dia berjalan ke meja dan meletakkan topi seleksi, pedang bertatakan batu mirah, dan apa yang tersisa dari buku harian Riddle di atasnya. Kemudian dia mulai menceritakan segalanya kepada mereka. Selama hampir seperempat jam dia bicara kepada pendengar yang hening, asing menyimak. Harry bercerita bahwa dia mendengar suara tanpa tubuh. Bagaimana Hermione akhirnya menyadari bahwa suara balisik di dalam pipalah yang didengar Harry. Bagaimana dia dan Ron mengikuti laba-laba ke dalam hutan, bahwa Aragog memberitahu mereka di mana korban terakhir Basilik meninggal. Bagaimana dia menerka bahwa Martel meranalah korbannya, dan bahwa jalan masuk ke kamar rahasia mungkin berada di toiletnya. Bagus sekali, Profesor McGonagall mendorongnya untuk melanjutkan. Ketika Harry berhenti, jadi kau menemukan di mana jalan masuknya, melanggar 100 peraturan sekolah untuk sampai ke situ. Kalau boleh kutambahkan, tetapi bagaimana caranya kau bisa keluar dari sana hidup-hidup, Potter? Maka Harry suaranya sekarang sudah serak karena kebanyakan bicara, menceritakan tentang kedatangan Fox yang tepat waktu dan tentang topi seleksi yang memberinya pedang. Tetapi kemudian dia bimbang dan berhenti. Sejauh ini dia berhasil menghindar menyebutkan buku harian Riddle apapun Ginny. Ginny berdiri dengan kepala tersandar di bahu Nyonya Weasley dan air mata masih terus bergulir tanpa suara di pipinya. Bagaimana kalau dia dikeluarkan? Pikir Harry panik. Buku harian Riddle sudah tidak berfungsi. Bagaimana mereka bisa membuktikan Riddle lah yang memaksa Ginny melakukan semua itu? Mengikuti nalurinya, Harry memandang Dumbledore yang tersenyum samar. Nyala api memantul dari kacamata bulat separuhnya. Yang paling menarik bagiku, kata Dumbledore lembut, adalah bagaimana Lord Voldemort berhasil memikat Ginny, sementara sumber-sumberku mengatakan dia sedang bersembunyi di hutan Albania. Lega kelegaan yang hangat, menyenangkan, menjalari sekujur tubuh Harry. Apa tadi? Kata Tuan Weasley kaget. Kau tahu siapa memikat Ginny? Tapi Ginny tidak. Ginny belum kan? Gara-gara buku harian ini, kata Harry buru-buru, mengangkatnya dan menunjukkannya kepada Dumbledore. Riddle menulis dalamnya waktu berusia 16 tahun. Dumbledore mengambil buku harian dari tangan Harry dan memandang ingin tahu melewati hidungnya yang panjang bengkok ke halaman-halamannya yang terbakar dan basah. Brilian, katanya lirih. Tentu saja, dia mungkin murid paling brilian yang pernah dipunyai Hogwarts. Dia berpaling menghadapi suami istri Weasley yang tampak amat bingung. Cuma sedikit sekali yang tahu bahwa Lord Voldemort dulu bernama Tom Riddle. Aku sendiri mengajarinya 50 tahun yang lalu di Hogwarts. Dia menghilang setelah meninggalkan sekolah, berkelana ke tempat-tempat jauh, terbenam begitu dalam di dunia sihir hitam, bergaul dengan yang terburuk dari bangsa kita, menjalani berbagai transformasi sihir yang membahayakan. Sehingga ketika dia muncul kembali sebagai Lord Voldemort, dia nyaris tak dikenali lagi. Hampir tak ada yang menghubungkan Lord Voldemort dengan anak pandai dan tampan yang dulu pernah menjadi ketua murid di sini.
Tetapi Ginny, kata Nyonya Weasley, apa hubungan Ginny kami dengan dia? Buku hariannya. Ginny terseduh. Aku menulis di dalamnya dan dia membalas sepanjang tahun. Ginny, kata Tuan Weasley kaget, apa tak ada yang kau pelajari dariku? Apa yang selalu kukatakan kepadamu? Jangan pernah mempercayai apa saja yang bisa berpikir sendiri. Kalau kau tidak bisa melihat di mana otaknya disimpan, kenapa buku harian itu tidak kau tunjukkan padaku atau ibumu? Barang mencurigakan seperti itu kan sudah jelas penuh sihir hitam. Aku tidak tahu, isak Ginny. Aku menemukannya di dalam salah satu buku yang dibelikan Mam. Kupikir ada orang yang meninggalkannya di situ dan kemudian lupa. Miss Weasley harus segera dibawa ke rumah sakit. Dumbledore menyela dengan tegas. Peristiwa ini merupakan cobaan berat baginya. Tak akan ada hukuman. Penyihir-penyihir yang lebih tua dan bijaksana darinya telah diperdayakan oleh Lord Voldemort. Dia melangkah ke pintu dan membukanya. Istirahat di tempat tidur dan mungkin minum secangkir besar coklat panas mengepul. Coklat selalu membuatku gembira. Dia menambahkan mengedip ramah kepada Ginny. Temui Madame Pomfrey, dia belum tidur. Dia baru saja membagikan jus mandrake. Kukira korban-korban basilik bisa segera bangun kapan saja. Jadi Hermione sembuh, kata Ron senang. Tak ada kerusakan yang permanen, kata Dumbledore. Nyonya Weasley membawa Ginny keluar dan Tuan Weasley mengikuti. Masih tampak sangat terguncang. Kau tahu, Minerva, kata Profesor Dumbledore. Sambil berpikir-pikir kepada Profesor McGonagall, kurasa semua ini layak dirayakan dengan pesta meriah. Boleh aku minta tolong kau untuk memberitahu dapur? Baiklah, kata Profesor McGonagall singkat. Ikut bergerak ke pintu. Kupasrahkan penanganan Potter dan Weasley kepadamu ya. Tentu, kata Dumbledore. Profesor McGonagall pergi dan Harry dan Ron menatap Dumbledore dengan bimbang. Apa persisnya maksud Profesor McGonagall? Penanganan mereka. Tentunya mereka tidak akan dihukumkan. Aku masih ingat telah memberitahu kalian berdua bahwa aku terpaksa akan mengeluarkan kalian kalau kalian melanggar peraturan sekolah lagi, kata Dumbledore. Ron membuka mulut ngeri. Itu menunjukkan bahwa yang terbaik dari kita pun kadang-kadang harus menarik kembali kata-katanya. Dumbledore meneruskan tersenyum. Kalian berdua akan menerima penghargaan istimewa untuk pengabdian kepala sekolah. Dan coba kupikir ya, kurasa masing-masing 200 angka untuk Gryffindor. Ron menjadi merah jambu cemerlang bunga-bunga Valentine lokat dan menutup mulutnya lagi. Tetapi salah satu dari kita rupanya menyembunyikan perannya dalam petualangan berbahaya ini. Dumbledore menambahkan, kenapa begitu rendah hati Gilderoy? Harry tersentak kaget. Dia sama sekali lupa tentang lokat. Dia menoleh dan melihat lokat berdiri di sudut ruangan masih tersenyum tak jelas. Ketika Dumbledore menyapanya, lokat menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang diajak bicara Dumbledore. Profesor Dumbledore, kata Ron buru-buru. Terjadi kecelakaan di kamar rahasia. Profesor Lokat. Aku profesor. Tanya Lokat terjengang. Iya, ampun. Aku pelupa benar ya. Dia mau menyihir kami dengan jampi memori, tetapi tongkatnya malah berbalik menyerang dia sendiri. Ron menjelaskan kepada Dumbledore. Astaga, kata Dumbledore geleng-geleng. Jenggot peraknya yang panjang bergetar. Tertebas pedang sendiri, Gilderoy? Pedang? Kata Lokat tolol. Tak punya pedang, anak itu yang punya. Dia menunjuk Harry. Kau bisa pinjam dia. Maukah kau membawa Profesor Lokal rumah sakit juga? Dumbledore berkata kepada Ron, aku masih akan bicara beberapa kata dengan Harry. Lokat berjalan santai keluar. Ron melempar pandangan ingin tahu ke arah Dumbledore dan Harry sebelum dia menutup pintu. Dumbledore menuju salah satu kursi di dekat perapian. Duduklah Harry, katanya, dan Harry duduk merasa gugup sekali. Pertama-tama Harry, aku ingin berterima kasih padamu, kata Dumbledore, matanya berbinar-binar lagi. Kau pastilah menunjukkan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepadaku di dalam kamar rahasia. Tak ada hal lain kecuali itu yang bisa memanggil Fawkes kepadamu. Dia membelai si poni yang sudah terbang turun dan hinggap di lututnya. Harry nyengir salah tingkah ketika Dumbledore menatapnya. Jadi kau bertemu Tom Riddle, kata Dumbledore merenung. Kubayangkan dia pasti sangat tertarik padamu. Mendadak sesuatu yang selama ini mengganggu pikiran Harry tercetus dari mulutnya. Profesor Dumbledore, Riddle mengatakan saya mirip dia. Kemiripan yang aneh, katanya. Ah, begitu ya, kata Dumbledore memandang tajam Harry di bawah alisnya yang tebal. Dan bagaimana menurutmu, Harry? Saya rasa saya tidak mirip dia, kata Harry, lebih keras daripada dimasukkannya. Maksud saya di Gryffindor, tapi dia terdiam. Keraguan yang selama ini menghantuinya kini muncul kembali di benaknya. Profesor, katanya lagi setelah diam beberapa saat. Tapi topi seleksi memberitahu saya bahwa saya akan berhasil dengan gemilang di Slytherin. Selama beberapa waktu semua orang mengira saya pewaris Slytherin karena saya bisa bicara Parseltongue. Kau bisa bicara Parseltongue, Harry? Kata Dumbledore tenang. Karena Lord Voldemort yang adalah keturunan terakhir Salazar Slytherin yang tersisa bisa bicara Parseltongue, kecuali
kali aku keliru. Dia mentransfer sebagian kekuasaannya kepadamu pada malam dia memberimu bekas luka itu. Bukan sesuatu yang sebetulnya ingin dilakukannya, aku yakin. Voldemort memasukkan sedikit dirinya ke dalam diri saya. Tanya Harry tercengang. Kelihatannya begitu. Jadi, saya seharusnya di Slytherin, kata Harry, memandang Dumbledore dengan tatapan putus asa. Topi seleksi bisa melihat kekuatan Slytherin di dalam diri saya, dan dia memasukkanmu ke Gryffindor, kata Dumbledore tenang. Dengarkan aku, Harry. Kau kebetulan punya banyak kemampuan yang sangat dihargai Slytherin. Dalam murid-murid yang dipilihnya sendiri, kemampuannya sendiri yang sangat langka. Parseltongue, panjang akal, ketetapan hati, kecenderungan mengabaikan peraturan. Dia menambahkan, kumisnya bergetar lagi. Tapi topi seleksi toh menempatkanmu di Gryffindor. Kau tahu kenapa? Coba pikir. Topi itu menempatkan saya di Gryffindor, kata Harry pasrah. Hanya karena saya tak mau ditempatkan di Slytherin, Pat, kata Dumbledore. Wajahnya berseri-seri lagi. Itu yang membuatmu sangat berbeda dengan Tom Riddle. Pilihan kita lah, Harry, yang menunjukkan orang seperti apa sebenarnya kita. Lebih dari kemampuan kita. Harry duduk terpaku di kursinya, terpesona. Kalau kau ingin bukti, Harry, bahwa kau cocok untuk Gryffindor, kusarankan kau memeriksa ini dengan teliti. Dumbledore menjangkau pedang perak berlumur darah di atas meja Profesor McGonagall dan menyerahkannya kepada Harry. Dengan bingung Harry membaliknya. Batu-batu mirahnya menyala tertimpa cahaya api, dan kemudian dia melihat nama yang terukir tepat di bawah pangkalnya, Godric Gryffindor. Hanya Gryffindor sejati yang bisa menarik keluar pedang itu dari dalam topi Harry, kata Dumbledore sungguh-sungguh. Selama beberapa saat tak ada yang bicara. Kemudian Dumbledore menarik salah satu laci meja Profesor McGonagall dan mengeluarkan pena bulu dan sebotol tinta. Yang kau perlukan, Harry, adalah makanan dan tidur. Ku sarankan kau turun dan ikut pesta. Sementara aku menulis ke Azkaban, kita memerlukan pengawas binatang liar kita kembali ke sini, dan aku harus menulis iklan untuk Daily Prophet juga. Dia menambahkan seraya berpikir-pikir, kita memerlukan guru baru untuk pertahanan terhadap ilmu hitam. Astaga, kelihatannya kita menghabiskan para guru itu ya. Harry bangkit dan menyeberangi ruangan menuju pintu. Baru saja dia mau meraih pegangannya, pintu terbuka keras sekali sehingga memantul balik dari dinding. Lucius Malfoy berdiri di depan pintu, wajahnya murka, gemetar ketakutan di bawah lengannya tampak Dobby yang terbungkus perban tebal. Selamat malam, Lucius, kata Dumbledore ramah. Tuan Malfoy nyaris menabrak jatuh Harry ketika dia menerobos masuk. Dobby bergegas menyusulnya. Dia mendekam di tepi jubah Tuan Malfoy, wajahnya ketakutan dan terhina. Jadi, kata Lucius Malfoy, mata dinginnya terpancang pada Dumbledore. Kau kembali? Dewan sekolah mensyukurmu. Tapi kau masih merasa pantas kembali ke Hogwarts. Begini Lucius, kata Dumbledore tersenyum tulus. Ke-11 anggota dewan yang lain mengontakku hari ini. Rasanya seperti terperangkap dalam hujan salju burung hantu. Jujur saja, mereka mendengar bahwa Putri Arthur Weasley telah terbunuh dan menginginkan aku segera kembali ke sini. Mereka kelihatannya berpendapat aku orang yang paling baik untuk posisi ini. Ternyata mereka juga menyampaikan cerita-cerita aneh kepadaku. Beberapa di antara mereka kelihatannya mengira kau telah mengancam akan mengutuk keluarga mereka jika mereka tidak setuju menskorku. Tuan Malfoy menjadi lebih pucat dari biasanya, tapi matanya masih tetap berupa goresan kemarahan. Jadi, apakah kau sudah berhasil menghentikan serangan-serangan itu? Cemoohnya. Sudahkah kau tangkap pelakunya? Sudah, kata Dumbledore tersenyum. Nah, kata Tuan Malfoy tajam. Siapa? Orang yang sama seperti sebelumnya, Lucius, kata Dumbledore. Tetapi kali ini Lord Voldemort bertindak lewat orang lain dengan perantara buku harian ini. Dumbledore mengangkat buku hitam kecil dengan lubang besar di tengahnya, mengawasi Tuan Malfoy dengan tajam, tetapi Harry mengawasi Dobby. Pri rumah itu bersikap sangat aneh. Matanya yang besar menatap Harry penuh arti, tak henti-hentinya dia menunjuk-nunjuk buku harian. Kemudian Tuan Malfoy dan kemudian memukul kepalanya keras-keras dengan tinjunya sendiri. Begitu, kata Tuan Malfoy lambat-lambat kepada Dumbledore. Rencana yang hebat, kata Dumbledore dengan suara datar, masih menatap lurus-lurus mata Tuan Malfoy. Karena jika hari ini Tuan Malfoy sekilas melempar pandang tajam ke arah Harry dan temannya Ron. Tidak menemukan buku ini. Wah, Ginny Weasley mungkin saja yang harus menanggung semua kesalahannya. Tak seorang pun akan bisa membuktikan dia tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Tuan Malfoy tidak berkata apa-apa. Wajahnya mendadak kaku seperti topeng. Dan bayangkan, Dumbledore melanjutkan. Apa yang akan terjadi kemudian? Keluarga Weasley adalah salah satu dari keluarga berdarah murni yang paling terkemuka. Bayangkan dampaknya pada Arthur Weasley dan undang-undang pelindungan magelnya.
jika anak perempuannya sendiri ditemukan menyerang dan membunuhi anak-anak kelahiran Muggle. Untung sekali buku harian ini ditemukan, dan kenangan Riddle dihapus darinya. Siapa yang tahu apa konsekuensinya kalau tidak? Tuan Malfoy memaksa diri bicara. Untung sekali, katanya kaku. Dan masih saja di belakang panggung Tuan Malfoy, Dobby menunjuk-nunjuk mula-mula ke buku harian, kemudian ke Lucius Malfoy, dan setelah itu menunjuk kepalanya sendiri. Dan Harry mendadak paham, dia mengganggu kepada Dobby, dan Dobby mundur ke sudut, sekarang memelintir telinganya sebagai hukuman. Tidakkah Anda ingin tahu bagaimana Ginny memperoleh buku harian itu, Tuan Malfoy, kata Harry. Lucius Malfoy berpaling menghadapinya. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana anak bodoh itu memperolehnya, timpalnya? Karena Anda yang memberikannya kepadanya, kata Harry. Di Flourish and Blood. Anda mengambil buku transfigurasinya yang sudah bekas pakai dan menyelinapkan buku harian itu ke dalamnya, kan? Harry melihat tangan putih Tuan Malfoy mengepal dan membuka. Buktikan, dia mendesis. Oh, tak ada yang bisa membuktikannya, kata Dumbledore tersenyum kepada Harry. Tidak sekarang, setelah Riddle lenyap dari buku itu. Sebaliknya aku sarankan padamu, Lucius, jangan lagi membagi-bagikan barang-barang sekolah tua milik Voldemort. Kalau ada lagi barangnya yang jatuh ke tangan tak bersalah, kurasa Arthur Weasley salah satu akan memastikan barang-barang itu dilacak sampai kepadamu. Sesaat Lucius Malfoy berdiri diam, dan Harry dengan jelas melihat tangan kanannya berkedut. Seakan dia ingin sekali meraih tongkatnya, tetapi akhirnya dia menoleh kepada peri rumahnya. Kita pulang, Dobby. Dia membuka pintu dengan kasar dan si peri bergegas mendekatinya. Tuan Malfoy menendangnya keluar pintu. Mereka bisa mendengar Dobby menjerit-jerit kesakitan sepanjang koridor. Sejenak Harry berdiri, berpikir keras, kemudian dia mendapat ide. Profesor Dumbledore, katanya buru-buru, bolehkah saya mengembalikan buku harian itu kepada Tuan Malfoy? Tentu, Harry, kata Dumbledore tenang, tetapi bergegaslah, pesta ingat. Harry menyambar buku harian itu dan berlari meninggalkan kantor. Dia bisa mendengar jerit kesakitan Dobby yang samar-samar ketika berbelok di sudut. Cepat-cepat seraya dalam hati bertanya-tanya apakah rencananya bisa berhasil. Harry melepas salah satu sepatunya, menarik kaos kakinya yang kotor, berlendir, dan menjejalkan buku harian itu ke dalamnya. Kemudian dia berlari sepanjang koridor yang gelap. Dia berhasil mengejar mereka di puncak tangga. Tuan Malfoy, katanya terengah, mengerem larinya dan berhenti di depan mereka. Saya membawa sesuatu untuk Anda. Dan dijejalkannya kaos kaki bau itu ke tangan Lucius Malfoy. Apa Tuan Malfoy menarik lepas kaos kaki itu dari buku hariannya, melemparnya, memandang marah buku rusak itu sebelum menatap Harry. Kau akan berakhir tragis seperti orang tuamu suatu hari nanti, Harry Potter, katanya pelan. Mereka juga orang yang suka ikut campur. Dia berbalik mau pergi. Ayo Dobby, ayo. Tapi Dobby tak bergerak. Dia memegangi kaos kaki Harry yang berlendir menjijikkan dan memandangnya seakan kaos kaki itu harta yang tak ternilai. Tuan telah memberi Dobby kaos kaki, kata si peri takjub. Tuan memberikannya kepada Dobby. Apa? Getak Tuan Malfoy. Apa katamu? Dobby mendapat kaos kaki, kata Dobby tak percaya. Tuan melemparnya dan Dobby menangkapnya. Dan Dobby bebas. Lucius Malfoy berdiri terpaku, terbelalak menatap si peri. Kemudian dia menerjang Harry. Kau membuatku kehilangan pelayan, nak. Tapi Dobby berteriak, kau tak boleh melukai Harry Potter. Terdengar letusan keras dan Tuan Malfoy terlempar ke belakang. Dia berguling-guling dan jatuh terpuruk di dasar tangga. Dia bangkit, wajahnya penuh kemurkaan. Dia menarik keluar tongkatnya, tetapi Dobby mengangkat jari panjangnya mengancam. Kau harus pergi sekarang, katanya galak, menunjuk ke bawah ke arah Tuan Malfoy. Kau tak boleh menyentuh Harry Potter, kau harus pergi sekarang. Lucius Malfoy tak punya pilihan lain. Dengan pandangan membara ke arah mereka berdua, dia menyampilkan mantelnya ke tubuhnya dan bergegas lenyap dari pandangan. Harry Potter membebaskan Dobby, kata si peri nyaring menatap Harry. Bulan yang bersinar dan tampak dari jendela terdekat, terpantul dari matanya yang menonjol. Harry membebaskan Dobby, cuma itulah yang bisa kulakukan Dobby, kata Harry nyengir. Berjanjilah jangan mencoba menyelamatkan hidupku lagi. Wajah buruk si peri mendadak dihiasi senyum lebar yang memamerkan gigi-giginya. Aku cuma mau tanya satu hal, Dobby, kata Harry ketika Dobby memakai kaos kaki Harry dengan tangan gemetar. Kau memberitahu bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan dia, yang namanya tak boleh disebut. Ingat? Nah, itu petunjuk, Sir, kata Dobby. Matanya melebar seakan ini sudah jelas. Dobby memberi Harry Potter petunjuk, Pangeran Kegelapan, sebelum dia mengubah namanya. Namanya boleh disebut dengan bebas, kan? Betul, kata Harry lemas. Ya, aku lebih baik pergi sekarang, ada pesta, dan sahabatku Hermione mestinya sudah bangun sekarang. Dobby melingkarkan lengannya di sekeliling pinggang Harry dan memeluknya. Harry Potter jauh lebih berat daripada yang Dobby tahu. Dia terisak. Selamat tinggal, Harry Potter. Dan dengan bunyi lecutan keras, Dobby menghilang. Harry sudah beberapa kali ikut pesta di Hogwarts, tetapi belum pernah ada yang seperti ini.
Semua orang memakai piyama dan perayaan berlangsung semalam suntuk. Harry tak tahu apakah bagian paling menyenangkan adalah ketika Hermione berlari ke arahnya, berteriak-teriak, "Kau memecahkannya, kau memecahkannya." Atau Justin bergegas datang dari meja Hufflepuff untuk menjabat tangannya dan tak henti-hentinya meminta maaf karena telah mencurigainya. Atau ketika Hagrid muncul pada pukul 3:30 pagi, meremas bau Harry dan Ron begitu keras sehingga mereka terjungkal ke piring kue mereka. Atau 400 angka yang diperolehnya bersama Ron untuk Gryffindor yang menjamin piala asrama tetap menjadi milik mereka selama 2 tahun berturut-turut. Atau saat Profesor McGonagall berdiri untuk menyampaikan kepada mereka bahwa semua ujian dibatalkan sebagai hadiah dari sekolah. "Oh tidak," jerit Hermione. Atau Dumbledore yang mengumumkan bahwa sayang sekali Profesor Lockhart tak akan bisa kembali pada tahun ajaran berikutnya karena dia perlu pergi untuk memperoleh kembali ingatannya. Cukup banyak guru yang ikut bersorak bersama anak-anak menyambut pengumuman ini. "Sayang," kata Ron sambil mengambil donat selai, "aku mulai suka padanya." Sisa semester musim panas itu berlalu dalam kekaburan. Teriknya cahaya matahari Hogwarts sudah kembali normal dengan hanya sedikit perbedaan. Semua pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam dibatalkan. "Tapi kita kan sudah banyak latihan," kata Ron pada Hermione yang menggerutu. Dan Lucius Malfoy dipecat dari dewan sekolah. Draco tak lagi gagah-gagahan berkeliaran ke sana kemari di sekolah seakan dia pemilik tempat itu. Dia sekarang malah kelihatan marah dan mendongkol. Sebaliknya, Ginny Weasley sudah gembira lagi. Terlalu cepat tiba saatnya untuk pulang naik Hogwarts Express. Harry, Ron, Hermione, Fred, George, dan Ginny mendapat satu kompartemen untuk mereka. Mereka memanfaatkan betul jam-jam terakhir ketika mereka masih diizinkan melakukan sihir sebelum liburan. Mereka bermain jentikan meletup, menghabiskan sisa kembang api filibuster milik Fred dan George, dan berlatih melucuti senjata masing-masing dengan sihir. Harry sudah mahir sekali melakukan trik ini. Mereka sudah hampir tiba di King's Cross ketika Harry ingat sesuatu. "Ginny, apa yang kau lihat dilakukan Percy?" Dan Percy melarangmu bilang pada siapa-siapa. "Oh, itu," kata Ginny terkikik geli. "Percy punya pacar." Fred menjatuhkan setumpuk buku ke kepala George. "Apa? Anak Ravenclaw yang prepek itu. Penelope Clearwater," kata Ginny. "Kepada dialah Percy menulis sepanjang musim panas yang lalu. Dia kencan dengan anak itu sembunyi-sembunyi di belakang tempat di sekolah. Aku tak sengaja masuk ke kelas tempat mereka sedang berciuman suatu hari. Percy cemas sekali waktu Penelope. Kalian tahu, diserang, kalian tidak akan meledeknya kan?" Ginny menambahkan dengan cemas. "Mimpi pun tidak," kata Fred, yang tampak gembira sekali, seakan ulang tahunnya dimajukan. "Jelas tidak," kata George terkekeh-kekeh. Hogwarts Express memperlambat kecepatan dan akhirnya berhenti. Harry mengeluarkan pena bulu dan secarik perkamen dan menoleh kepada Ron dan Hermione. "Ini namanya nomor telepon." Dia memberitahu Ron menuliskan nomor 2 kali, merobek perkamennya menjadi 2, dan memberikannya kepada mereka. "Aku memberitahu ayahmu bagaimana caranya menggunakan telepon musim panas yang lalu. Dia akan tahu. Teleponlah aku di rumah keluarga Dursley, oke? Aku tak akan tahan melewatkan 2 bulan hanya bicara dengan Dudley. Tapi Bibi dan pamanmu akan bangga, kan?" kata Hermione. Sementara mereka turun dari kereta api dan bergabung dengan kerumunan yang berdesakan menuju palang rintangan yang tersihir. "Kalau mereka mendengar apa yang kau lakukan tahun ini, bangga," kata Harry. "Kau gila. Dalam semua petualangan itu aku bisa mati. Tapi aku tidak mati juga. Mereka akan marah besar." Dan bersama-sama mereka melewati gerbang menuju ke dunia Muggle. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Purpose. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Purpose selanjutnya. Bye-bye.